Mesin model Type Yanmar-nya belum terbaca jelas dari video. Jadi saya tidak akan menebak tipe mesinnya. Berikut penjelasan berdasarkan komponen yang tampak dan prinsip kerja mesin diesel. Yanmar. 1. Cara kerja mesin Yanmar. Urutan kerjanya pada dasarnya. Udara masuk. Di kompresi solar disemprotkan. Terjadi pembakaran piston bergerak. Crankshaft berputar, tenaga diteruskan ke generator propulsi. Untuk mesin diesel 4 langkah. Intake, piston turun, udara masuk melalui katup masuk. Kompresion, piston naik dan memampatkan udara. Power, bahan bakar diesel disemprotkan oleh injektor. Karena udara sangat panas akibat kompresi, bahan bakar terbakar dan mendorong piston turun. Exhaust, piston naik kembali dan gas hasil pembakaran keluar melalui katup buang. Gerakan naik turun piston kemudian diubah menjadi putaran oleh connecting rod dan crankshaft. 2 komponen spare part utama. Pada mesin seperti yang terlihat di video, bagian-bagian penting yang perlu dikenal taruna mesin antara lain. Bagian mekanis. Cylinder block, cylinder liner, cylinder head, piston, piston ring, connecting rod, crankshaft, camshaft, main bearing, connecting rod bearing, flue head, timing gear, intake valve, exhaust valve, valve spring, rocker arm, sistem bahan bakar, fuel tank, fuel supply pump, fuel filter, fuel injection pump, high pressure fuel pipe, injector nozzle, fuel return line, sistem udara, air filter, intake manifold, turbocharger jika mesin dilengkapi turbo, charge air chiller intercooler jika ada, exhaust manifold, sistem pelumasan, sump, crankchassis, lube oil pump, lube oil filter, oil chiller, pressure regulating valve, pipa saluran oli, bearing dan bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. 3. Sistem pendinginan. Ini sangat penting pada mesin kapal. Umumnya mesin diesel marine menggunakan fresh water cooling closed cooling system untuk mendinginkan bagian dalam mesin. Air tawar colang beredar melalui cooling water pump cylinder block, cylinder head, oil chiller head exchanger. Kembali ke sistem pendingin. Untuk membuang panas, sistem dapat menggunakan heat exchanger yang kemudian didinginkan oleh seawater raw water. Jadi jangan langsung menganggap semua air yang masuk mesin adalah air laut. Pada sistem closed cooling, air tawar colang berada di dalam jaket cooling system. Sedangkan air laut digunakan pada sisi heat exchanger. Yang harus diperhatikan: level colang, temperatur jaket cooling water, tekanan cooling water, kebocoran pipa, kondisi water pump, kondisi heat exchanger, kondisi expansion tank, kebersihan strainer, aliran air laut raw water, temperatur exhaust. Overheating adalah salah satu kondisi yang sangat berbahaya bagi mesin. 4. Saat mesin hidup, apa yang harus diperhatikan? Sebagai operator engine cadet, jangan hanya melihat apakah mesin hidup. Perhatikan parameter secara terus-menerus. Sebelum start, level minyak pelumas, level colang, fuel tersedia, valve bahan bakar pada posisi benar, cooling water valve terbuka sesuai prosedur, seawater raw water system siap, tidak ada kebocoran, tidak ada benda orang di area rotating equipment, starting air baterai siap, emergency stop dalam kondisi normal, sistem lubrication sudah siap. Setelah start, oil pressure harus naik, cooling water temperaturnya naik secara normal, RPM stabil, exhaust tidak menunjukkan kondisi abnormal, tidak ada suara knocking, tidak ada getaran berlebihan, tidak ada kebocoran fuel, tidak ada kebocoran oil, tidak ada kebocoran colang, charging alternator normal, parameter panel kontrol normal. 5. Kendala
terjadi. Kendala. Kemungkinan penyebab. Mesin tidak mau start. Baterai starting air lemah, fuel tidak masuk, interlock aktif. Mesin susah start. Fuel system bermasalah, injektor, filter fuel, udara dalam fuel line. Oil pressure rendah. Oli kurang, filter tersumbat, oil pump bermasalah, bearing house. Temperatur terlalu tinggi. Colokan kurang, water pump bermasalah, heat exchanger kotor. RPM tidak stabil. Fuel system, governor control system, injektor. Asap hitam. Pembakaran tidak sempurna, udara kurang, injektor bermasalah, overload. Asap putih. Bahan bakar tidak terbakar sempurna atau masalah temperatur kompresi. Asap biru. Oli ikut terbakar. Getaran tinggi. Disaligmen, masalah mounting, imbalance, atau gangguan mekanis. Suara knocking. Masalah pembakaran, injektor, bearing atau komponen mekanis. Mesin tiba-tiba berhenti. Low oil pressure. High cooling water temperature, overspeed. Atau safety shutdown. Jangan langsung membongkar komponen hanya berdasarkan gejala. Lihat alarm dan parameter terlebih dahulu. Kemudian lakukan troubleshooting sesuai manual mesin. 6. Cara start mesin. Dari video saja saya belum bisa memastikan apakah unit ini menggunakan starting air atau electric starter. Karena bagian sistem starting tidak terlihat cukup jelas. Pada mesin diesel kapal besar, salah satu sistem yang umum adalah starting air. Urutannya secara umum. Starting air receiver. Starting air valve starting system. Engine berputar fuel injection. Masuk mesin menyala starting air dilepas. Pada mesin yang menggunakan electric starter. Battery starter motor flywheel crankshaft. Berputar fuel injection mesin hidup. Untuk mesin kapal besar, jangan melakukan start hanya berdasarkan urutan umum ini. Posisi valve, interlock. Turning gear, starting air pressure. Pre-lubrication. Dan prosedur keselamatan harus mengikuti manual Yanmar dan SOP kapal. 7. Hal paling penting untuk taruna mesin. Kalau Anda sedang belajar mesin ini, biasakan melakukan 5 parameter utama setelah mesin hidup. 1. RPM. 2. Lubricating oil pressure. 3. Cooling water temperature, pressure. 4. Exhaust temperature. 5. Fuel oil, colokan telah kaki. Kemudian dengarkan mesin, suara, getaran, bau, asap. Dan perubahan temperatur sering menjadi tanda awal kerusakan. Pembahasan video detik demi detik. 00000005. Tampilan keseluruhan mesin. Di awal terlihat mesin Yanmar diesel marine yang dipasang di ruang mesin kapal. Yang terlihat: engine body, beberapa silinder cover, piping, panel instrumen, exhaust system, insulation pada pipa panas, pompa dan equipment pendukung, generator alternator di sisi mesin. Pada bagian atas silinder terlihat nomor 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga dari video tampak mesin multi-silinder. Namun jumlah silinder model persisnya sebaiknya dikonfirmasi dari nama plate karena bagian lengkapnya tidak terlihat. Fungsi utama: mesin diesel mengubah energi pembakaran bahan bakar menjadi putaran crankshaft. Jika ini genset, putaran tersebut diteruskan ke generator untuk menghasilkan listrik. 00050010, bagian sisi mesin. Kamera bergerak mendekati bagian samping. Terlihat silinder head area, pipa-pipa kecil, kabel sensor, housing cover, mekanisme linkage pada sisi mesin. Kabel-kabel tersebut kemungkinan merupakan bagian dari instrumentation control. Misalnya sensor temperatur, pressure, atau sistem kontrol mesin. Jangan membuka fitting atau pipa ketika mesin sedang beroperasi. Beberapa jalur dapat bertekanan dan atau bertemperatur tinggi. 00100020, sistem udara dan temperatur. Pada sekitar detik 20 terlihat pipa besar dan sebuah indikator yang bertuliskan
Air cooler. Ini sangat penting. Di bawahnya terlihat beberapa indikator temperatur. Pada frame video terbaca angka sekitar 42, 45, 34, dan terdapat label berkaitan dengan EXA, gas serta boost air. Artinya bagian ini digunakan untuk memonitor temperatur pada sistem exhaust gas dan udara. Masuk boost air. Prinsipnya, udara masuk turbocharger, air cooler intake engine cylinder, pembakaran exhaust gas, turbocharger exhaust system. Air cooler berfungsi menurunkan temperatur udara setelah dikompresi sehingga udara yang masuk ke silinder menjadi lebih sesuai untuk proses pembakaran. 00.20.00.25 bagian atas mesin. Kamera bergerak ke bagian atas. Terlihat beberapa housing tutup besar dengan nomor 2, 3, 4, 5, 6. Ini menunjukkan posisi masing-masing silinder komponen sesuai penomoran mesin. Yang perlu dipahami, silinder piston connecting rod crankshaft. Walaupun piston dan crankshaft tidak terlihat langsung dalam video karena berada di dalam engine block. Jadi jangan mengatakan bahwa video memperlihatkan piston secara langsung. Yang terlihat adalah bagian luar cover silinder. 00.25.00.35 silinder dan bagian engine block. Kamera semakin dekat dengan sisi engine. Nomor silinder terlihat jelas. Bagian ini secara umum berkaitan dengan cylinder head, cylinder cover, valve mekanis, fuel injection equipment, lubrication passages, cooling passages, engine block. Di dalam silinder terdapat cylinder liner piston ring connecting rod. Kemudian connecting rod terhubung ke crankshaft. Inilah bagian utama yang menghasilkan tenaga mekanis. 00.35.00.40 panel instrumen dan sistem bahan bakar. Ini salah satu bagian paling penting dari video. Terlihat panel dengan beberapa gauge dan sebuah perangkat kontrol. Ada juga tulisan Woodward. Woodward umumnya berkaitan dengan governor control system pada engine. Pada bagian bawah terlihat beberapa jalur pipa kecil yang menuju sistem engine. Di area ini operator dapat memonitor berbagai parameter mesin yang harus diperhatikan operator. RPM, lubricating oil pressure, cooling water, fuel system, exhaust temperature, alarm, engine load. 00.40.00.45 pompa dan equipment. Terlihat beberapa housing berbentuk bulat dengan cover berbau. Ini adalah equipment yang terpasang pada engine, termasuk housing pump related components. Di sebelah kanan terdapat equipment yang dibungkus insulation. Insulation tersebut menunjukkan bahwa bagian di bawahnya kemungkinan merupakan komponen pipa bertemperatur tinggi. Jangan menyentuh insulation atau pipa panas ketika engine running. 00.45.00.50 generator dan control safety panel. Di sini terlihat tulisan generator engine control safety panel. Ini sangat jelas merupakan panel kontrol dan keselamatan engine generator. Panel seperti ini sangat penting karena engine tidak hanya dikendalikan secara manual tetapi juga memiliki safety protection. Contohnya dapat mencakup low lubricating oil pressure, high cooling water temperature, overspeed, emergency stop, engine fault, shutdown alarm. Pada video juga terlihat lampu indikator dan switch. Prinsip safety system. Jika parameter mesin mencapai kondisi berbahaya, sistem dapat memberikan alarm. Dan pada kondisi tertentu dapat melakukan automatic shutdown. Tergantung konfigurasi engine. 00.50.00.55 sisi lain engine. Kamera bergerak ke sisi lain. Terlihat beberapa cover dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini membantu kita memahami susunan silinder section engine. Di bagian atas juga terlihat equipment yang berhubungan dengan sistem udara dan exhaust.
00550100 air coler dan temperatur. Kamera kembali ke bagian air coler. Ini salah satu bagian yang sangat penting. Udara hasil kompresi turbocharger memiliki temperatur tinggi. Kemudian udara tersebut didinginkan melalui air coler. Tujuannya, temperatur udara turun, densitas udara meningkat. Oksigen yang masuk silinder. Lebih banyak pembakaran lebih baik. Karena itu temperatur boost air harus diperhatikan. 1. Sebelum mesin di-start, yang harus dicek. A. Pelumasan. Cek level lube oil pada sump crankcase. Pastikan level berada di batas yang ditentukan. Cek kebocoran oli. Pastikan valve sistem pelumasan berada pada posisi normal. Pastikan pre-lubricating system siap jika mesin menggunakannya. B. Pendinginan. Cek level coolant fresh water. Pastikan cooling water valve yang diwajibkan shock terbuka. Pastikan seawater grow water. Valve dan strainer siap jika sistem menggunakan pendingin air laut. Cek kebocoran pipa, pump seal, hose dan heat exchanger. C. Bahan bakar. Pastikan fuel tersedia. Buka fuel supply valve sesuai prosedur. Cek fuel filter dan kemungkinan adanya air. Pastikan tidak ada kebocoran fuel. Pastikan fuel system sudah siap terpriming jika diperlukan. D. Udara. Pastikan air intake tidak tersumbat. Jika menggunakan turbocharger air coler, pastikan jalurnya normal. Cek kondisi exhaust supaya tidak tertutup. E. Starting system jika mesin menggunakan starting air. Pastikan tekanan starting air cukup. Valve starting air harus pada posisi sesuai shock. Pastikan turning gear sudah disengaget sebelum starting. Jika menggunakan electric starter, battery starting system harus siap. Periksa indikator tegangan charging sesuai sistem. 2. Sebelum menekan start, lakukan pengecekan keliling mesin. Perhatikan, tidak boleh ada orang bekerja di bagian rotating equipment. Tool tertinggal di atas mesin. Kebocoran bahan bakar. Kebocoran oli. Kebocoran coolant. Pipa valve yang tidak sesuai posisi. Turning gear masih engaget. Alarm aktif yang belum diketahui penyebabnya. Kemudian lihat control safety panel. Pastikan tidak ada alarm kritis yang belum diatasi. 3. Saat menekan start, jangan langsung meninggalkan panel begitu engine mulai berputar. Perhatikan RPM. RPM harus naik dan kemudian stabil sesuai setting mesin. Lube oil pressure ini sangat penting. Setelah engine hidup, tekanan oli harus muncul sesuai waktu dan batas yang ditentukan manufakturer. Kalau oil pressure tidak naik, jangan terus menjalankan mesin. Stop sesuai prosedur dan cari penyebabnya. Cooling water temperatur harus meningkat secara bertahap. Jangan sampai temperaturnya naik terus. Alarm shutdown overheating. Exhaust temperature. Perhatikan temperatur masing-masing. Silinder jika panel menyediakan. Indikator individual. Misalnya satu silinder jauh lebih panas daripada silinder lainnya, jangan langsung dianggap normal, perlu dilakukan pemeriksaan suara mesin ini. Penting bagi engineer dengarkan. Normal suara mesin stabil, tidak normal knocking suara. Gesekan suara, ketukan logam suara. Turbocharger tidak normal suara bearing. Suara belt, coupling, suara getaran berlebihan. 4. Gauge yang harus diprioritaskan. Kalau Anda baru belajar, hafalkan urutan ini. Gauge, parameter yang diperhatikan RPM. Stabil dan sesuai setting lube oil pressure, jangan sampai rendah lube oil temperature. Harus dalam range normal cooling water temperature, jangan overheating. Cooling water pressure harus ada sirkulasi. Fuel pressure sesuai spesifikasi. Boost air pressure sesuai kondisi load. Boost air temperature. Jangan abnormal tinggi exhaust temperature. Perhatikan setiap silinder, generator voltage, frekuensi. Jika engine menggerakkan generator, jangan terpaku pada satu gauge saja, yang penting adalah melihat hubungan antar parameter. 5. Alarm yang harus diperhatikan. Pada engine control safety panel seperti yang terlihat pada video, alarm dapat berbeda tergantung konfigurasi alarmnya.
Umumnya sangat penting antara lain low lube oil pressure, artinya tekanan oli pelumas terlalu rendah. Kemungkinan oli kurang, oil pump bermasalah filter tersumbat. Kebocoran masalah bearing pressure regulating system. High cooling water temperature kemungkinan coalan kurang. Cooling water pump bermasalah. Heat exchanger kotor seawater flow kurang. Valve salah posisi thermostat control system bermasalah. Overspeed ini sangat serius, engine berputar melebihi batas yang diperbolehkan. Jangan mencoba mengatasi overspeed dengan tindakan sembarangan. Ikuti prosedur emergency shutdown mesin high exhaust temperature. Bisa mengindikasikan masalah pembakaran. Injektor supply udara exhaust system atau overload. Jika satu silinder temperaturnya abnormal dibandingkan yang lain. Perlu investigasi fuel system alarm, periksa fuel supply. Filter injection system, fuel pressure kebocoran. Charging battery alarm untuk sistem yang menggunakan elektrik. Starting charging, periksa charging system. 6. Setelah engine running 5 menit. Jangan langsung memasukkan beban besar. Lakukan engine round checking. Putaran pertama. Periksa oil leak, fuel leak, coolant leak, exhaust leak, suara, getaran, temperatur, pressure, pump, turbocharger, pipa panas. Kemudian kembali ke panel. Bandingkan parameter dengan kondisi normal yang ditentukan manufakturer. 7. Kesalahan pemula yang bisa menyebabkan mesin rusak. Ini bagian yang sangat penting. 1. Start tanpa mengecek oli. Mesin hidup tetapi oil pressure tidak naik. Akibatnya bearing dan komponen bergerak dapat mengalami kerusakan serius. 2. Cooling system belum siap. Mesin dijalankan tanpa sirkulasi pendingin yang benar. Akibatnya, overheating cylinder headliner mengalami kerusakan. 3. Salah posisi valve. Misalnya valve sistem cooling atau fuel berada pada posisi yang salah. Engine mungkin bisa start tetapi sistem tidak bekerja normal. 4. Turning gear masih ngaget. Ini sangat berbahaya. Sebelum start, pastikan turning gear disengaget dan interlock normal. 5. Mengabaikan alarm. Pemula sering berpikir, mesinnya masih hidup, berarti tidak apa-apa. Ini salah. Alarm adalah peringatan kondisi abnormal. Cari penyebabnya sebelum kerusakan berkembang. 6. Tidak memperhatikan exhaust temperature. Satu silinder bisa mengalami masalah pembakaran sementara RPM mesin terlihat normal. Karena itu temperatur. Exhaust setiap silinder sangat berguna untuk menemukan masalah lebih awal. 7. Langsung memberikan load besar. Engine yang baru start perlu distabilkan sesuai prosedur. Jangan langsung memberikan beban besar hanya karena RPM sudah normal. 8. Membuka pipa valve saat mesin panas dan bertekanan. Jangan sembarangan membuka. Cooling water line, fuel line, lubricating oil line, starting air line, exhaust related equipment. Ada risiko tekanan tinggi, temperatur tinggi, dan bahan bakar. 9. Mengisi coolant ke mesin yang sangat panas tanpa mengikuti prosedur. Perubahan temperatur mendadak dapat berbahaya dan dapat menyebabkan cedera maupun kerusakan komponen. 10. Tidak mencatat parameter. Engineer yang baik bukan hanya menjaga mesin tetap hidup. Parameter harus dicatat dan dibandingkan. Misalnya, pukul 7 low pressure normal CW, temperature normal, exhaust normal. Kemudian, pukul 8 exhaust silinder nomor 4 mulai meningkat. Perubahan seperti ini dapat menjadi tanda awal masalah. Rumus sederhana untuk taruna mesin. Saat engine hidup, gunakan pola LOCAV. L. Lube oil. Tekanan dan temperatur oli. O. RPM, overspeed. Putaran engine dan alarm overspeed. C. Cooling. Temperatur dan tekanan pendingin. A. Air. Boost air dan intake. V. Vibration visual. Getaran, suara dan kebocoran.
Kemampuan membaca kondisi mesin akan jauh lebih baik. Pada mesin Yanmar Marine, jumlah silinder tidak satu jenis. Yanmar membuat banyak seri mesin. Dari mesin kecil sampai mesin diesel Marine genset besar. Untuk mesin pada video Anda, saya belum berani memastikan jumlah silinder hanya dari merek Yanmar. Dari video sebelumnya memang terlihat penomoran silinder 26. Tetapi untuk memastikan apakah mesinnya 6 silinder, sebaiknya lihat nama plate model mesin. Secara umum, Yanmar memiliki konfigurasi seperti 1. 2 silinder mesin kecil tertentu, 3 silinder mesin marine kecil, 4 silinder sangat umum pada mesin marine, 6 silinder sangat umum pada mesin marine genset yang lebih besar, 12 silinder tersedia pada seri diesel berdaya lebih besar. Tergantung keluarga mesin. Untuk sistem yang Anda tanyakan, pada mesin diesel Yanmar seperti yang ada di video, alurnya dapat dipahami seperti ini. 1. Fuel pump. Mengambil menyuplai solar dari tangki menuju sistem injeksi. 2. Fuel filter. Menyaring kotoran dan air dari bahan bakar sebelum masuk sistem injeksi. 3. Injection pump fuel injection system. Memberikan bahan bakar dengan tekanan dan waktu injeksi yang sesuai. 4. Injektor. Menyemprotkan solar menjadi kabut halus ke ruang pembakaran. 5. Oil system. Oil pump mengambil oli dari sump filter saluran pelumasan bearing. Crankshaft, piston komponen terkait kembali ke sump. 6. Cooling system. Cooling water pump mensirkulasikan coolant melalui engine block dan cylinder head. Pada sistem heat exchanger, panas kemudian dipindahkan ke sisi pendingin lainnya. 7. Starting system. Bisa menggunakan electric starter atau starting air. Tergantung tipe dan instalasi mesin. 8. Panel alarm safety. Memantau parameter seperti low lube oil pressure, high cooling water temperature, overspeed, exhaust temperature, fuel system alarm, emergency stop, fault shutdown. Kalau mesin Anda 6 silinder, urutan sederhananya: fuel tank, fuel filter, fuel pump, injection system. Injektor 6 silinder setiap. Silinder memiliki proses pembakaran masing-masing, dan semuanya menghasilkan putaran pada crankshaft video. Ini dibuat sebagai materi pembelajaran dasar mesin kapal. Untuk pengoperasian mesin secara langsung, selalu ikuti manual manufakturer, shop kapal, dan instruksi engineer yang berwenang. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat. Tulis di komentar, mesin kapal, kalau Anda ingin seri pembahasan mesin berikutnya. Subscribe channel Iskandar Popeye dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video tentang mesin kapal, pelayaran, dan dunia maritim Indonesia. Like, komen, subscribe, share. Mesin Yanmar, mesin kapal, mesin diesel Taruna Mesin Pelaut Indonesia.